warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Mahasiswa, dalam video kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Puji Dinda Melati, Eza Panjaitan, Eko Puspitarini, Selviana, dan Fauzia Latif. Dalam hal ini, akan menjelaskan rancangan usaha yang telah kami buat, yaitu usaha Choco Puding. Dalam memenuhi mata kuliah Teknopreneur yang dibimbing oleh Bapak Bradley Setiadi SPT MPD dan Bapak Agus Lestari MPD. Baiklah, di sini saya Puji Dinda Melati dengan nomor induk mahasiswa A1D522013 sebagai pembahas pertama akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, visi misi dan tujuan usaha serta manfaat usaha yang telah kami buat. Latar belakang dari usaha kami yaitu dalam era makanan yang sehat dan inovatif, makanan penutup organik semakin diminati. Choco Puding hadir sebagai alternatif lezat dan sehat dengan bahan-bahan yang alami yang berkualitas tinggi. Kami mengambil usaha ini karena kami ingin mengembangkan usaha yang telah kami buat guna untuk menjadi usaha yang besar lagi, di mana usaha Choco Puding ini adalah sebuah usaha dan bisnis kuliner yang memiliki banyak peminatnya. Makanan yang memiliki rasa enak dengan harga yang terjangkau dan pastinya aman untuk dikonsumsi kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Di mana usaha ini dibentuk oleh kami, yaitu kelompok 1 untuk berwirausaha serta mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu kewirausahaan yang telah dipelajari, serta menciptakan wirausaha muda yang berkompeten. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan usaha dari produk yang telah kami buat. Visi usaha kami untuk menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan menggunakan kualitas yang tinggi serta menyehatkan kesehatan tubuh dan mendirikan sebuah usaha yang mandiri. Adapun misi usaha kami adalah untuk memberikan hasil produk Choco Puding yang terbaik dan terjamin kualitasnya serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu tujuan usaha kami untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang kuliner serta membuka lapangan pekerjaan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan terakhir dari bab 1 pendahuluan ini, yaitu manfaat usaha dari yang telah kami buat. Yang pertama adalah manfaat di bidang ekonomi, di mana usaha ini memperoleh keuntungan yang cukup besar bagi kami. Yang kedua, manfaat bagi pemilik atau bagi kami sendiri yang mendirikan usaha Choco Puding ini, yang menjadikan sebagai pengalaman dalam berwirausaha dan mendapatkan penghasilan sendiri. Dan manfaat yang terakhir yaitu manfaat bagi pembeli atau manfaat bagi konsumen, di mana usaha yang telah kami buat ini akan memenuhi kebutuhan makanan yang sehat dan enak serta berkualitas tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bab 1 pendahuluan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya Eko Puspitarini yang akan melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai aspek pemasaran. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai marketing mix. Produk yang akan kami jual adalah Choco Puding dengan flan susu yang kental, merupakan makanan ringan yang sangat cocok dijadikan sebagai cemilan ataupun hidangan penutup, karena rasanya yang manis, enak, dan teksturnya lembut. Hidangan ini sangat disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk harga produk yang kami jual yaitu satu pieces dengan harga Rp5.000. Selanjutnya yaitu strategi penjualan. Untuk strategi penjualan itu sendiri, kami sebagai anggota kelompok 1 mata kuliah Teknopreneur melakukan penjualan di kawasan kampus karena merupakan kawasan yang sangat strategis yang dapat menarik minat mahasiswa. Kami juga menyediakan pemesanan melalui sistem pre-order dan juga kami melakukan promosi melalui media sosial. Pembahasan yang terakhir mengenai peluang produk usaha. Choco Puding ini adalah sebuah usaha dan bisnis kuliner yang memiliki banyak peminatnya. Makanan ini memiliki rasa yang enak dengan harga yang terjangkau dan pastinya aman untuk dikonsumsi oleh kalangan apa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas dan terjamin serta tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh.
Bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, karena bisnis ini belum banyak pesaingnya. Baiklah, itulah pembahasan yang kedua yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Keiza Panjaitan dengan NIM A1D5220001 akan menjelaskan materi mengenai metode pelaksanaan. Materi yang pertama yaitu nama produk. Kami dari kelompok 1 sudah sepakat memberikan nama produk kami yaitu Choco Puding yang berarti puding coklat. Kemudian yang kedua mengenai deskripsi produk. Choco Puding adalah sebuah sajian hidangan penutup yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti susu, coklat, gula, dan bahan pengental seperti agar-agar atau gelatin. Ini adalah variasi dari puding biasa yang diberi rasa coklat, sehingga memiliki cita rasa yang manis dan lezat dengan aroma coklat yang khas. Biasanya Choco Puding ini memiliki tekstur yang lembut ataupun yang kenyal, namun tetap mudah dipotong. Warna puding ini cenderung coklat tua ataupun coklat muda, tergantung pada jenis coklat yang digunakan dalam resep. Choco Puding dapat disajikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan keinginan kita. Untuk penjelasan selanjutnya adalah mengenai permodalan untuk membuat puding coklat ini. Kami membutuhkan modal sebesar 87.500 untuk membeli bahan dan alat yang diperlukan. Di antaranya Nutrijel coklat 3 bungkus, susu full cream 1000 ml, agar-agar plain 2 bungkus, gula pasir setengah kilo, tepung maizena 1 bungkus, tin waddle cup sebagai wadah sebanyak 2 pack, sendok puding kecil, dan cetakan puding sebanyak 12 piece. Baiklah, penjelasan yang terakhir yaitu mengenai bahan baku dan alat. Adapun beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat puding coklat ini di antaranya yaitu Nutrijel rasa coklat, agar-agar plain, susu full cream, gula pasir, tepung maizena, air, dan buah sebagai topping. Bisa juga topping lain sesuai selera, misalnya dengan parutan keju. Selanjutnya, untuk membuat puding coklat ini memerlukan beberapa alat-alat, di antaranya yaitu panci, sendok, cetakan puding, kompor gas, gelas ukur, dan kulkas. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Nama saya Selviana dengan nomor induk mahasiswa A1D5220028. Di sini saya akan menjelaskan proses produksi. Yang pertama yaitu proses pembuatan puding coklat. Langkah yang pertama yaitu siapkan beberapa cetakan puding yang mini di atas nampan yang berisi air agar cetakan lebih tahan panas. Langkah yang kedua yaitu tuangkan 3 bungkus Nutrijel coklat dan 2 bungkus agar-agar plain ke dalam panci. Kemudian masukkan 500 ml susu full cream dan 1000 ml air atau secukupnya. Setelah itu beri gula pasir sebanyak 12 sendok atau secukupnya. Lalu aduk rata semuanya agar tidak menggumpal sebelum dimasak. Langkah yang ketiga, masak di atas kompor dengan api yang sedang. Kemudian sambil terus diaduk sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kemudian silakan cicip terlebih dahulu. Jika rasanya sudah pas, kemudian matikan api kompor. Setelah itu langsung tuang agar-agar puding ke dalam cetakan puding. Setelah itu tunggu sedikit panas pada puding menghilang, kemudian masukkan ke dalam lemari pendingin agar lebih enak. Langkah yang kedua yaitu proses pembuatan fla puding. Tuang 200 ml susu full cream dan 200 ml air ke dalam panci. Masukkan juga 3-6 sendok gula pasir dan 2 sendok tepung maizena. Aduk hingga merata lalu masak di api kompor dengan menggunakan api yang kecil sambil terus diaduk dan tunggu hingga mendidih dan flanya mengental. Kemudian matikan api kompor dan dinginkan fla atau masukkan ke dalam lemari es. Saya Fauzia Latif akan melanjutkan pembahasan yaitu analisis SWOT.
melakukan suatu usaha, kita perlu mengetahui hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap usaha yang sedang kita jalankan. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan meliputi cita rasa yang menarik. Koko puding memiliki cita rasa manis dan coklat yang populer, dapat menarik banyak konsumen pecinta coklat. Yang kedua yaitu inovasi resep. Kemampuan untuk mengembangkan variasi rasa dan prestasi koko puding dapat menjadi keunggulan kompetitif. Yang terakhir itu bahan-bahan kualitas tinggi. Penggunaan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dapat memberikan koko puding yang lebih lezat dan memuaskan. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan meliputi ketergantungan pada bahan baku. Harga dan ketersediaan bahan baku coklat dan bahan pengental seperti agar-agar atau gelatin dapat mempengaruhi ketersediaan biaya produksi. Yang kedua itu pasar yang terbatas. Peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap hidangan manis seperti koko puding. Adapun yang ketiga yaitu peluang. Peluang meliputi ekspansi produk dan jangkauan. Memperluas jangkauan produk dengan menawarkan variasi rasa atau jenis puding lainnya dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua itu pemasaran online atau media sosial. Memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk dan menerima pesanan secara online dapat meningkatkan visibilitas atau penjualan. Yang terakhir itu ancaman. Ancaman meliputi perubahan selera konsumen. Perubahan tren atau preferensi konsumen terhadap makanan manis atau makanan penutup dapat mempengaruhi permintaan terhadap koko puding. Yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi dapat mempengaruhi profitabilitas usaha. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari produk usaha koko puding. Koko puding merupakan sebuah produk makanan yang memadukan rasa lezat dengan kualitas terbaik. Puding biasanya disajikan sebagai makanan penutup karena cita rasanya yang manis, makanan yang menggoda selera, selalu disukai oleh seluruh kalangan termasuk oleh anak-anak hingga orang dewasa. Mari buat dunia ini lebih manis bersama koko puding kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.